Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kebijakan ketenagakerjaan dan pasar tenaga kerja. Kami, kelompok 3 beranggotakan 4 orang, di antaranya Nurul Fitriani, Krisnawati, saya Rapila Peranita, beserta Vera Puspita. Latar belakang, tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Keberadaan tenaga kerja tidak hanya menentukan tingkat produksi, tetapi juga mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam kenyataannya, pasar tenaga kerja sering menghadapi berbagai permasalahan, seperti tingginya tingkat pengangguran, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja dan lapangan pekerjaan yang tersedia. Menurut Simajuntak, dalam bukunya tahun 2001, kondisi ini menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja tidak selalu berjalan secara sempurna, sehingga diperlukan intervensi dari pemerintah melalui kebijakan ketenagakerjaan. Pengertian pasar tenaga kerja. Menurut Simajuntak, pasar tenaga kerja adalah proses yang mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja. Dalam pasar tenaga kerja terjadi interaksi antara lain 1. Penawaran tenaga kerja. Yang kedua, permintaan tenaga kerja, dan yang ketiga, interaksi ini menentukan tingkat upah dan jumlah tenaga kerja yang terserap dalam perekonomian. Penawaran dan permintaan tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang tersedia dan bersedia bekerja pada tingkat upah tertentu dalam suatu periode waktu. Menurut Simanjuntak, penawaran tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, antara lain jumlah penduduk, struktur umur, tingkat pendidikan, serta tingkat partisipasi angkatan kerja. Semakin besar jumlah penduduk usia produktif dan semakin tinggi tingkat pendidikan, maka penawaran tenaga kerja akan semakin meningkat karena lebih banyak individu yang siap dan mampu bekerja. Permintaan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menjalankan proses produksi barang dan jasa. Permintaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat upah, produktivitas tenaga kerja, permintaan terhadap barang dan jasa, serta perkembangan teknologi. Jika tingkat upah terlalu tinggi, maka perusahaan cenderung mengurangi jumlah tenaga kerja. Sebaliknya, jika permintaan terhadap produk meningkat, maka kebutuhan tenaga kerja juga akan meningkat. Keseimbangan dan masalah pasar tenaga kerja. Keseimbangan dalam pasar tenaga kerja terjadi ketika jumlah tenaga kerja yang ditawarkan sama dengan jumlah tenaga kerja yang diminta, sehingga tercipta tingkat upah yang stabil. Namun dalam praktiknya, keseimbangan ini sulit tercapai karena adanya beberapa faktor seperti informasi yang tidak sempurna, perbedaan keterampilan, serta keterbatasan mobilitas tenaga kerja. Akibatnya, muncul beberapa masalah seperti pengangguran, kekurangan tenaga kerja di sektor tertentu, serta ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Peran pemerintah menurut Simanjuntak. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi berbagai permasalahan di pasar tenaga kerja. Peran tersebut antara lain membuka lapangan kerja melalui pembangunan ekonomi, menyediakan pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta meningkatkan kualitas pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu, pemerintah juga menetapkan kebijakan upah minimum serta memberikan perlindungan kepada tenaga kerja agar tercipta kondisi kerja yang adil dan sejahtera. Pengertian kebijakan ketenagakerjaan. Kebijakan ketenagakerjaan merupakan serangkaian aturan dan tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur tenaga kerja dalam suatu negara. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari proses sebelum bekerja seperti pendidikan dan pelatihan, selama bekerja seperti pengupahan dan kondisi kerja, hingga setelah bekerja seperti jaminan sosial. Dalam perspektif Simanjuntak, kebijakan ini merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk mengatasi kegagalan pasar tenaga kerja. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jenis kebijakan ketenagakerjaan. Kebijakan ketenagakerjaan terdiri dari beberapa jenis utama, yaitu kebijakan kesempatan kerja, kebijakan pelatihan kerja, kebijakan pengupahan, serta kebijakan perlindungan tenaga kerja. Kebijakan kesempatan kerja yaitu bertujuan untuk membuka lapangan kerja baru melalui investasi dan pembangunan. Kemudian kebijakan pelatihan kerja bertujuan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar. Kebijakan pengupahan yaitu untuk mengatur standar upah minimum agar pekerja mendapatkan penghasilan yang layak. Sedangkan kebijakan perlindungan tenaga kerja bertujuan untuk menjamin keselamatan, kesehatan, dan hak-hak
pekerja. Dampak kebijakan ketenagakerjaan. Kebijakan ketenagakerjaan memiliki dampak positif dan negatif terhadap perekonomian. Dampak positifnya antara lain meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, terdapat juga dampak negatif seperti meningkatnya biaya produksi bagi perusahaan, potensi pengurangan tenaga kerja, serta kemungkinan terjadinya distorsi dalam pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat harus tepat dan seimbang. Dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan, menurut Simanjuntak tahun 2001, pasar tenaga kerja merupakan mekanisme penting yang mempertemukan penawaran dan permintaan tenaga kerja dalam menentukan tingkat upah dan kesempatan kerja. Namun, pasar tenaga kerja tidak selalu berjalan secara sempurna, sehingga memerlukan peran pemerintah melalui kebijakan ketenagakerjaan. Dengan kebijakan yang tepat, diharapkan dapat tercipta tenaga kerja yang berkualitas, produktif, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi ini dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada kekurangan, mohon untuk dimaafkan. Kalau ada yang sayang, mohon diungkapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.